Kang Heru, konteks hari ini kita dihadapkan pada masalah bahkan efisiensi karyawan ya. Hampir-hampir seluruh perusahaan besar juga tidak atau meminimalisasi proses rekrutmen. Dan hari ini akhirnya semua mengarah kepada downsizing, perampingan dan sebagainya. Nah, pada konteks apa sih seharusnya organisasi mau melakukan proses ini agar juga jangan sampai konteks pengurangan karyawan justru juga akhirnya malah menghadirkan inefisiensi atau inefektif pada konteks membangun organisasinya atau mempertahankan organisasi hari ini pada konteks rekrutmen. Itu sementara Pak Ayu. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara perkembangan teknologi rekrutasi, itu kalau kita bicara tadi bicara 4.0, kita mengenal rekrutmen atau selection itu mulai dari dinasti Qing pada zaman dahulu, bagaimana kita merekrut pengawal kaisar waktu itu. Kemudian di Perang Dunia Kedua, pertama dan kedua itu untuk merekrut serdadu yang hebat. Kemudian masuk ke era industri. Era industri itu ditandai dengan adanya mesin uap dan listrik, electricity. Itu merubah hal yang besar tentunya. Kemudian masuk ke revolusi industri, manajemen modern masuk, dan sebetulnya tentang teknologi rekrutmen jalannya tadinya lambat. Jadi waktu sebelum COVID kita masih nggak kebayang bagaimana kita bisa kerja dari rumah, bagaimana tes online itu dibangun. Jadi bahkan ada beberapa yang tadinya belum perlu tes online. Sekarang keseharian saya justru lebih banyak klien bertanya, gimana kalau saya mau merekrut sekarang pakai dengan tes online? Bagaimana dengan wawancara online? Dan lebih hebat lagi, era 4.0 itu kata Andrew Ng itu ditandai sebetulnya electricity-nya akan bergeser dari revolusinya ditandai dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau teman-teman yang senang dengan IT, kemarin saya baru buka OpenAI yang dibuat oleh Microsoft. Dia sudah ada yang bahasa Indonesia, kita bisa bikin semacam wawancara yang kita bisa bertanya dan jawabannya apa, dan si mesin bisa belajar. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, mesin tentunya akan lebih reliable dan lebih tidak perlu lembur dan bisa dieksploitasi demikian rupa. Berulang, mesin tentunya akan lebih itu akan mengerikan kalau kita tidak bersiap-siap gitu untuk teknologi rekrutmen. Kedua, kita mungkin sekarang masih pakai alat-alat yang dikatakan tanda petik jadul. Sementara karena kalau saya mengutip Einstein, itu kita tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan konteks ketika masalah itu dibuat. Jadi kita nggak mungkin kita mensolusikan permasalahan rekrutmen yang millennials, anak-anak yang sekarang, dengan teknologi yang dinosaurus, yang teknologinya dikembangkan Perang Dunia Kedua, bahkan Perang Dunia ke-1. Jadi kenapa di tes online pun banyak yang tanda petik engagementnya kurang. Nah, saya dan teman-teman sudah mulai sekarang bergeser dari tanda petik tes. Tes itu kan 4 huruf. Hasilnya adalah fail and pass. Dan orang mengerjakan tes itu tidak happy. Jadi sekarang saya sama teman-teman sudah mulai menggeser penggunaan gamification. Jadi like game
simulation sehingga orang itu tidak merasa dites, tapi serasa dia bermain games. Nah, engagement untuk rekrutmen akan lebih kuat di situ. Kemudian perusahaan akan berlomba-lomba untuk membentuk employee experience atau kandidat experience. Jadi kandidatnya akan cerita bahwa di perusahaan itu rekrutasinya lebih menarik buat dia, lebih mempunyai makna buat dia. Jadi meskipun nggak keterima, tapi aku pernah main game di sana dan itu menyenangkan. Itu meaningful banget gitu ya. Mungkin itu perkembangannya dan nanti bisa dielaborasi. Mungkin jadi perkembangan mulai dari tes dulu, misalnya pakai paper and pencil, terus ke CAT yang awal. CAT awal tuh adalah computer assist test. Jadi sebetulnya tesnya lama gitu, selama tapi dikomputerisasi. Kemudian berkembang ke yang namanya computer adaptive test. Di sini kita di Indonesia paling hanya baru 1-2 yang ngembangin itu, di mana tetap tes tapi dia bersifat adaptif. Nah, yang kemudian justru lebih menarik nantinya adalah gamification online yang saya sebut tesnya jadi semacam MOST, massive, open, speednya tinggi, dan time-nya juga akurat gitu ya. Mungkin itu. Oke.